nih. Iya, sumber. Nah, sumber kalau saksi yang setia dari permulaan, kalau yang pertama kan terjemahannya kan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti dia adalah ciptaan dari yang paling mula. Kalau sumber ya di situ kan tertulis, kan Ustadz kan udah baca di sini. Sumber dari ciptaan Allah, berarti dia yang menciptakan segala sesuatu. Sumber itu, oke? Sumber dari ciptaannya tetap ciptaan juga. Salah, oke. Enggak berubah itu. Ya udah. Kalau ciptaan menurut ciptaan. Sebentar, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tidak bisa baca aslinya. Menurut Pak Ustadz itu logos itu apa? Logos itu apa? Logos firman. Oke, firman. Selama Pak Ustadz belajar ini tentang kekristenan, saya mau tanya, ada berapa kata yang diterjemahkan ke firman? Kalau saya enggak mendalami Yunani, enggak. Oke, sebentar saya kasih lihat ya. Bentar Pak Ustadz ya. Pak Ustadz lihat, Pak Ustadz. Di dalam bahasa Yunani ada namanya logos, oke? Logos. Ada namanya remata. Oke, remata. Ada namanya grafe. Oke ya, Pak Ustadz ya. Nah, ini grafe, logos. Nah, Pak Ustadz perhatikan sini Pak Ustadz. Logos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Remata diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Grafe diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah tiga kata ini sama fungsinya? Saya nggak belajar Yunani, udah dibilang. Enggak, bukan itu Pak Ustadz. Maksudnya begini Pak Ustadz. Gini Pak Bom ya. Sebentar Pak Ustadz. Bentar, saya kasih tahu. Kalau Anda mau adu bahasa Yunani sama Bang Ardiansah, bukan sama saya. Bukan supaya Pak Ustadz jangan mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Saya mau jelaskan. Ya kan kita bahas konteks terjemahannya yang diterjemahkan LAI. Iya, sebentar ya. Iya. Logos ini diterjemahkan firman. Yang menjadi manusia adalah logos, bukan remata. Jadi bukan perkataan yang jadi Yesus ya. Nih. Jadi bukan, saya jelaskan yang untuk orang Kristen di bawah. Firman ini adalah logos, jadi bukan perkataan. Jadi firman ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus berkata itu adalah remata, perkataan. Oke, sekarang saya punya pertanyaan sama Ustadz. Boleh saya bertanya Ustadz? Ya, tetap aja ciptaan. Enggak sih, tidak. Iya, mau diterjemahkan kayak gimana pun ya tetap aja juga ciptaan jadinya. Tidak, udah terserah Ustadz aja. Iya. Saya pikir tadi mau menjelaskan bahasa Yunaninya ada perubahan, ternyata enggak. Bukan, kamu yang tidak paham. Saya pikir ada dari bahasa Yunani. Ada perubahan gitu, ciptaan dari ciptaan jadi pencipta. Ternyata enggak juga. Boleh saya bertanya? Iya. Saya pikir apa tadi ya? Boleh saya bertanya? Iya. Ustaz. Oke. Ya jujur ya Pak Bom, saya bukan itu tidak belajar dan remata. Saya nggak belajar bahasa Yunani, udah bisa bilang. Terjemahan firman ini Anda tidak mengerti. Anda memframing bahwa logos ini ciptaan. Kalau Anda mau bahas Yunani sama Bang Nandar. Udah, usah. Sudah. Sekarang saya giliran tanya ya. Saya tanya ya. Mana Bang Nandar bahas Yunani? Iya. Enggak. Saya mau bertanya sama Anda. Boleh saya bertanya? Iya, saya dipikir tadi berubah teman-teman. Boleh, enggak. Ya udah enggak apa-apa. Iya, Pak. Saya boleh bertanya. Boleh saya bertanya. Saya pikir berubah, ternyata kagak. Boleh saya bertanya, Ustaz? Boleh saya bertanya? Iya. Silakan. Boleh saya bertanya? Nanya terus. Iya. Loh, saya belum bertanya loh. Iya. Silakan. Saya mau tanya Al-Quran, Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah 61, saya baca ya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa. Enggak ada Al-Quran saya bahasa Indonesia. Arabnya bacain Arabnya. Saya nggak bisa bahasa Arab.
Oh ya udah, sama kayak saya nggak bisa bahasa Yunani. Baik, silakan. Jadi saya nggak bisa bisa bertanya, nggak bisa? Ya silakan. Oke. Ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Nah, di sini pertanyaannya ya. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, terus? Membunuh para nabi ya. Dengan demikian ditimpakan kepada mereka ini satu ayat ya Pak Ustadz ya, satu ayat ya. Nah, ayat ini saya sudah baca dalam surat Imran, surat 5 ya, Imran ya, sebentar ya. Saya sudah baca surat 5 juga ini. Surat Al-Maidah ayat 20. Saya baca juga di sini ayat Al-Maidah 20. Nah, di sini dikatakan, ingatlah ketika Musa. Nah, sama ya tentang Musa ya. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Terus? Ketika dia mengangkat nabi-nabi. Nah, Allah mengangkat nabi-nabi ya. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu. Jadi ada nabi-nabi di antara Musa, menjadikanmu para raja. Ada raja ya, menjadikanmu para raja dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum dianugerahkan. Pertanyaan saya, di sini sudah ada nabi dan raja. Pertanyaan saya dalam surat Al-Baqarah tadi, nabi siapa yang dibunuh zaman Nabi Musa? Silakan. Iya. Jadi maksudnya itu ya teman-teman, di zaman Nabi Musa Allah berfirman membunuh para nabi. Konteksnya di zaman Nabi Musa katanya. Iya. Sulit sekali. Iya. Mau pakai jurus apa lagi nih? Sulit. Teman-teman semuanya, sebentar. Saya buka Quran saya dulu. 61 ya. Pergilah kamu ke kota ketimpa kehinaan. Hal itu terjadi mengingkari ayat Allah dan nih Pak Bom ya. Ya. Pak Bom ya, Anda kan kagak bisa bahasa Arabnya ya. Saya bacakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Ini apa ini Pak Bom? Ya. Ini adalah fiil mudhari ya. Artinya bukan cuma di zaman Nabi Musa yang diceritakan Allah. Mereka membunuh para nabi itu, contoh seperti Nabi Yahya yang dikejar, terus Nabi Zakaria ya. Di ayat Al-Quran banyak yang dibunuh para nabi itu oleh bangsa Bani Israel. Wa yaqtulun ini adalah fiil mudhari, iya, kejadian yang akan datang. Makanya pahami bahasanya, bukan yang di zaman Nabi Musa doang gitu. Ya. Wayaqtulun ya. Coba konsentrasi di surat 5 ayat 20. Dari wazan qatala ya teman-teman. Qatala itu artinya bunuh ya. Wayaqtulun artinya itu membunuh para nabi, bukan cuma di zaman Nabi Musa ya. Gitu. Sebentar. Jadi pertanyaan 5. Anda salah artinya. Bukan salah. Coba tolong baca surat 5 ayat 20. Enggak ada hubungannya dengan surat 5 itu. Enggak ada. Loh. Surat 5 itu sebentar dulu. Di situ Nabi Musa, Allah mengangkat di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi dan raja. Tolong baca. Enggak ada hubungannya ke. Tolong baca dong. Ustaz. Ini Al-Quran saya. Iya, baca silakan surat 5 ayat 20. Ada hubungannya
hubungannya dari zaman Musa kok? Di sini ada penjelasannya. Ya, Al-Qur'an saya ada penjelasannya, nggak ada hubungannya dengan segala sesuatu dijelaskan secara terperinci. Baca. Surat 5:20. Mana ada hubungannya dengan surat kelima? Makanya Al-Qur'an itu teratur. Bentar Pak Bom. Ya, Anda memaksakan ya Al-Qur'an saya terhubung dengan surah Al-Maidah tadi. Dalam penjelasannya ya dari para ulama kami tidak ada menjelaskan lari ke surah kelima gitu. Saya baca Anda ini saya baca ya. Saya baca ya. Gitu loh, ya. Saya baca dulu ya. Ini ya. Saya baca. Penjelasan para ulama Ustaz, kita aja nggak ada ke surah Al-Maidah, nggak ada. Mau ngarang dia. Saya baca dulu ya. Saya baca ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu raja. Berarti pertanyaan saya, para nabi yang dibunuh siapa? Kalau andai kata Pak Yusuf bilang, sebentar. Kalau Anda mengatakan Yahya Zakaria yang bunuh, tunjukkan di Al-Quran nabi yang dibunuh Yahya Zakaria. Silakan. Iya. Al-Quran berapa Ucup? Iya. Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya, Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya. Raja siapa itu zaman Nabi Musa itu? Kau apa ya? Saya heran loh. Dengan bom ini kagak bisa bahasa Arabnya, tapi ayat turun diartikan zaman Nabi Musa. Berarti Al-Quran itu satu ayat menjelaskan semua ya. Oh, baru tahu saya ini. Maunya kayak gitu kan. Bentar, teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau belajar Alkitab sama bom ya, jangan kalian punya ilmu masih begini dibal-bali sama Ustadz ini, Ustadz Yusuf ya. Belajar sama pendeta bom ya, jangan sama ini. Pasti ini tambah sesat gitu. Enggak. Kalau belajar Al-Quran, gitu. Anda orang Islam, tetap aja menuhankan manusia. Ustadz, Anda orang Islam bicara baik-baik. Jangan menghujat di sini. Siapa yang kerja kau menghujat? Jangan kau kerjaan menghujat. Siapa yang menghujat? Ada hujatan saya. Kasih hancur kau punya room. Di mana saya menghujat? Di mana penistaan agama ini? Ini penistaan agama. Di mana hujatannya di mana? Yesus ciptaan. Di mana ayatnya Yesus ciptaan? Iya, Wahyu 3 nomor 14. No, itu bukan ciptaan. Anda tafsir sendiri. Bukan ciptaan. Sekarang saya tantang Anda. Saya tunggu Anda. Aduh, sabar. Anda jelaskan sembrangur. Emosi? Kenapa panas? Saya tidak emosi. Kenapa emosi? Kenapa Anda mengatakan saya punya jodoh? Kenapa panas coba? No, saya tidak panas. Tuh lawan kalau panas sama Bang Nandar aja. Sabar. Kalau panas sama Bang Nandar aja udah. Saya Pak Bombo. Kau dengan saya sabar. Jangan takut lawan saya. Jangan keroyok, sabar satu-satu. Saya lawan datang sini, saya mau tanya Anda bisa jawab? Silakan. Ayo lawan saya. Iya. Yesus adalah ciptaan. Emosi sendiri, teman-teman. Nandar, nanti kau adu-adu dengan saya saja. Ayo, jangan takut. Jangan kabur. Lawan saya. Yesus adalah ciptaan. Nandar. Wahyu 3:14. Ayo. Tugas saya ada satu nih ya. Nih ya, dari website Islam Web ya. Jangan kabur. Membunuh para nabi ya. Yang beriman siapa? Nih. Siapa? Penjelasan Mari ya, kita lihat penjelasannya. Ada beberapa nabi yang dibunuh dari yang diceritakan ulama kita ya teman-teman. Saya tanya Al-Quran, Nabi siapa yang dibunuh? Dan sahabat Al-Quran bukan dari cerita ulama. Zakaria dan Yahya ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir seperti
sesuatu dijelaskan secara dari ahli kitab. Di antara yang paling sahih dalam masalah ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah ya. Ada penjelasan Al-Qur'annya ya teman-teman. Katakanlah mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah. Jika benar kalian orang-orang yang beriman. Nah ya. Iya. Ucap Ustaz baca Lukas 11. Lukas 11 Ustaz. Lukas 11 ayat ke-47 antum coba baca. Lukas 11:47. Lukas 11:47 ya. Ayat 47. Setelah ini Pak Bom jangan kabur ya. Ayo kabur. Yusuf. Apa? Yusuf. Sebentar dulu. Tadi saya punya pertanyaan, ya pertanyaan saya, Nabi siapa yang dibunuh? Di dalam surat 16:89. Kagak ada saya bawa Quran. Iya. Saya tadi bawa literasi Islam web jawabannya. Kenapa Kak? Kenapa cocok dengan tafsir ulama? Kenapa malah melenceng? Jangan, kalau bicara saya diam. Sebentar. Lukas 11:47 kan. Sebentar dulu. Tadi kan saya bertanya dalam surat Al-Baqarah 61. Anda sendiri mengatakan nabi-nabi yang dibunuh bla 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 bla. Sedangkan saya komparasi dengan surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah 20. Di situ dikatakan firman Allah datang kepada Musa mengangkat nabi-nabi dan para raja. Terus Anda mengatakan, pertanyaan saya, nabi-nabi siapa yang dibunuh? Anda bilang Yahya dan Zakaria. Saya baca dalam surat Yusuf, surat 12 namamu ya, Yusuf 111. Al-Quran, sebentar saya baca dulu ya, sebentar. Baca terjemahnya ya. Iyalah. Berarti saya salah, nggak boleh terjemahan? Boleh. Oh yaudah. Karena kan memang umat baca terjemahan toh. Jangan gitulah. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran. Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sama dengan surat 16 ayat 89. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, nabi-nabi yang tadi kau bilang itu di surat berapa? Al-Quran berapa? Oke. Yang dimaksud Al-Quran surah Yusuf itu, Pak Bom bukan merincikan kemauanmu ya. Itu dulu ya, kamu harus pegang Al-Quran saya itu ya, jangan menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu bukan maunya kamu yang dirincikan, bukan ya. Gitu. Lukas 11:47 dibaca Tad. Coba di situ. Saya tanya Al-Quran, jangan jawab Alkitab. Jangan Bible juga ada. Coba ini. Teman-teman Kristen, Lukas 11:47 ya. Sama aja. Masuk di room saya. Lukas 11 nomor 47. Ayo, itu kan gampang dia kejar-kejar. Saya tanya Al-Quran. Sama. Nasi Quran juga sama. Coba Lukas 11:47. Aduh. Geserin Ustaz tulisannya. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Iya. Dengar ya. Terus lanjut. Sabar, saya jawab. Lanjut. Kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ya. Mereka. Oke, saya jawab. Dengar ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Alkitab menjelaskan segala sesuatu, tidak ada. Iya, diakuinya. Dengar dulu saudaraku. Kagak lengkap Alkitabnya katanya. Iya. Inilah diskusi nggak sehat ini. Sebentar, tenang kenapa bro. Nggak sehat? Saya sendiri di sini Kubal Bali, sabar lo.
Di dalam Alkitab tertulis begitu. Tadi kan gini Pak Bombom, ada bidangnya tersendiri. Ya. Ada bidangnya tersendiri. Kalau mau bahasa Yunani sama Bang Nandar, saya udah ngomong ya nggak bisa saya bahasa Yunani sama Bang Nandar gitu ya. Ayo kalau bahas Quran mau ada baca. Kalau bahas yang masalah yang lainnya bisa sama Uniripa. Tuh saya sediakan apologetnya. Gimana? Uniripa, Nandar. Sudah selesai. Gua ngomong dulu ya. Di dalam Alkitab tertulis segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tadi Nandar bawa ke Lukas 11:47, saya sudah jawab dengan ayat itu. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran, sebentar, Rifa sabar Bu Rifa. Pertanyaan saya, di dalam surat surat 16 ayat 89, di situ dikatakan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Yusuf PI yang baik hati, saya mau bertanya, di dalam surat 16 ayat 89, tolong jelaskan sama Pak Bombom, Nabi siapa yang dibunuh di dalam Al-Quran. Silakan. Izin Ustaz, boleh nggak saya jawab? Silakan Uni. Silakan Umi Rifa. Sebentar Umi Rifa, saya datang sini. Sama aja jawabannya. Sama aja. Kalau kalian Ali Imran sebentar, saya hormati perempuan. Sebentar, kalian berdua dulu nih. Silakan jawab laki-laki dua. Jangan lampiaskan ke perempuan. Karena saya laki-laki. Jawab pakai Al-Quran. Iya, makanya saya. Enggak, sebentar Umi Rifa, sabar Umi Rifa. Agama sebentar Islam Umi Rifa, saya nggak boleh bicara. Sabar, nah udahlah, tenanglah. Anda tidak tahu. Sebentar, teman-teman, 3 lawan 1 loh. Agama Kristen. 3 lawan 1 loh. Saya 3 loh. mau jawab. Sebentar, saya tidak mau masuk di iman Anda. Kalau saya masuk, Anda tadi sudah masuk, perempuan tidak. Tahu nggak Rifa, perempuan itu adalah pembuat sial dalam ajaran Anda. Takut. Perempuan membawa sial. Anda boleh tunjukkan hadisnya? Sebentar, perempuan membawa sial salah satunya. Makanya saya malas dengan perempuan. Perempuan diam dulu. Enggak, saya tidak mau dengan perempuan. Jangan. Sabar, perempuan diam dulu. Saya nggak mau diskusi dengan perempuan. Sabar. Yusuf PI, Anda buka komal, saya naik di sini. Bicara 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 12 kan? Itu Anda berkata demikian. Sebentar. Sabar. Inilah mereka teman-teman Kristen. Saya sarankan buat Anda, tolong lihat sama Pak Bombom. Kalian jangan mengikuti begini. Jangan pernah naik ya. Curhat. Belajar sama Pak Bombom. Oke. Ini Pak Bombom kasih belajar. Curhat. Nandar dan Yusuf PI, pertanyaan saya. Ya, sebentar saya baca ya. Sebentar. Iya. Oke, iya. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Berarti nabi-nabi sebelumnya. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Silakan, Nabi siapa yang dibunuh dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran mintanya. Iya. Dalam Al-Quran mintanya. Al-Quran menjawab Al-Quran dong, silakan. Saya mau ngomong sama netizen, boleh nggak? Ya, Uni ngomong dulu sama netizen. Dari tadi nggak ada ngomong Uni. Ya, mau ngomong apa Uni sama netizen? Ya. Netizen yang terhormat, memang Bombom tidak mau ngobrol sama saya karena di Kristen perempuan tidak dibolehkan berbicara dalam jemaat. Menurut Paulus,
aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Jadi Bom memang merendahkan perempuan. Saya cuma mau menjelaskan sedikit kok tentang surah An-Nahl ayat 89 itu. Di ayat itu dijelaskan, ingatlah ketika hari kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Islam, bukan memuaskan hati orang Kristen. Nah, bertanya, sudah anggap saja sama sahadat, sudahlah, anggap saja sama sahadat. Lanjut dulu. Laki-laki kalau punya konsistensi itu hargai orang yang ngomong. Katanya Kristen punya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kelakuan kayak dajjal. Jangan. Masa Lanjut. orang Islam menjajah? Mulut jaga loh. Ternyata teman-teman, yang lucu itu adalah ketika Bom dan orang Kristen percaya pengilham kitab sucinya itu diberikan ilham oleh Tuhan, tapi banyak kontradiksinya, itu baru gabrol. Ngaku-ngakunya penulis kitab sucinya itu diilhami Roh Kudus. Di dalamnya. Oke, sudah ya giliran saya. Sekarang giliran. Sekarang giliran saya bertanya. Pak Bom, jangan bertanya terus. Giliran saya bertanya. Belum. Bentar. Kita jawab dulu pertanyaan. Oke, diam. Aku diam. Bentar. Aku diam. Ya, aku diam. Saya bicara dulu untuk satu jemaat ya. Oke. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenalah, inilah pendeta Bom yang gendut. Apa ya? Yang sabi. Ngapain kau? Udahlah, dijawab dulu. Kalian kan harus lucu-lucu juga. Lo macam tadi kenal Bom aja. Dijawab dulu. Ya sudah, sabarlah. Saya bicara untuk jemaat saya dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Pak Bom sayang kalian. Sudah 6 tahun Pak Bom turun di YouTube. Iya. Jadi tolong follow Pak Bom. Malah promosi. Mau apa? Jangan membawa iman kalau nggak apa-apa. Lihat kan yang terjadi. Oke. Malah pansos. Di dalam Al-Quran menjelaskan, sudah, terima kasih banyak. Saya sudah diberikan waktu. Itu aja. Di dalam Al-Quran mengatakan, kami hadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat, kabar gembira bagi kaum muslim. Sedangkan dalam surat Al-Hijr kami telah memerinci, tulisan memerinci segala sesuatu. Pertanyaan saya, ada memerinci dan segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Saya jawab dulu ya tadi. Boleh, silakan Tad. Ini Ali Imran ya. Al-Quran menjawab, Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, siapa yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar? Mari kita lihat ya. Di atsarnya nih ya, nih para sahabat tentang pembunuhan Nabi Zakaria nih ya. Ya, tentang pembunuhan Nabi Zakaria dan Yahya disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Ya, riwayat-riwayatnya berasal dari mana? Di sini jelas ya. Baca kau sendiri aja ya Pak Bom. Ya, seperti antara riwayat yang paling sahih dalam masalah ini adalah Ibn Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannalnya. Ia meriwayatkan bahwa Urwan bin Ibnu Jubair berkata, tidaklah Yahya ibnu Zakaria dibunuh, melainkan atas perintah seorang wanita pelacur yang berkata kepada tuannya, aku tidak akan senang kepadamu sampai engkau membawa kepala Yahya kepadaku. Lalu tuannya itu pun pergi dan membawa kepada mereka Yahya kepadanya dalam sebuah panci. Ya tuh. Begini Ustadz. Ada di dalam surat 11 surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra,
inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Iya, bukan menjelaskan maunya sisi Anda secara perinci. Loh, kan di situ bilang Nabi. Pertanyaan saya, Nabi siapa yang dikasih metode? Iya, Al-Quran saya itu bukan menjelaskan secara rinci maunya Anda gitu, bukan ya. Ustaz Yusuf. Bahasa orang tanya baru. Sabar, Bud. Yang sopan. Itu Ustaz Yusuf. Ya sudah. Yang tadi yang tidak sopan siapa? Yang tadi tidak sopan dari awal siapa? Kamu. Ustaz Yusuf. Sekarang dari awal yang tidak sopan siapa? Bang Nandar tuh. Saya naik sini itu supaya kenapa kalian naik? Iya, Ustaz Yusuf tadi yang di permasalahan Bobom tentang Yunani apa? Kenapa kalian naik? Masalah sebentar, kenapa kalian naik? Logos. Iya. Logos menurut kamu logos itu apa? Oke. Aku yang nanya dong. Aku yang nanya dong. Kok malah Anda yang nanya ke saya? Logos itu apa? Logos itu apa? Menurutmu? Oke. Baik. Oke, kita buka aja ayatnya ya. Kita buka ayatnya ya. Logos itu apa? Menurutmu logos itu apa? Logos itu apa? Saya yang harusnya nanya. Iya, menurutmu logos Bapak ilmu kau logos itu apa? Menurut ilmu kau logos itu apa? Gue jelasin ya. Okay. Logos itu sebagaimana di dalam gue jelasin. Ini nanya dijelasin nggak mau. Gimana sih? Jangan gue jelasin ya. Setelah itu gue tanya balik. Jangan emosian. Kenapa sih? Nggak emosi. Logos itu apa? Astagfirullahaladzim, mau dijelasin. Oke. Ya, silakan. Saya diam. Logos apa? Baik. Saya jelaskan ya. Sebagaimana di dalam Yohanes 1 nomor 1 kita buka. Aku bukakan ya. Bentar. Yohanes 1 ayat 1. Nanti gue tanya balik sama lu ya, Pak Bambam ya. Nah, logos nyanyi dong. Logos ini gue jelasin. Astagfirullahaladzim, gue jelasin. Jangan Ustaz Yusuf besarin layar aku bisa. Aku gini aja deh, nggak apa-apa. Saya mau lihat ilmu kau. Logos apa? Dalam bahasa Indonesia logos apa? Ya, logos apa? Iya, gue jelasin ini. Iya. Ya. Ini Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, en hologos, kai hologos, en prostontheon, kai theon, en hologos. Ya, jadi logos di dalam Bible bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai firman. Kalau kita lihat di dalam Bible Hub-nya, kita lihat teman-teman ya. Bang Nandar, kita lihat diturunin Bang. Kencang banget ehonya Bang Nandar. Oh, terlalu kencang ya? Iya, kencang banget ehonya. Pecah suara ente. Iya. Pecah ya? Oke, sudah. Sekarang masih. Masih enggak? Masih. Udah. Halo. Baik. Udah. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu logos itu diterjemahkan sebagai word. Kalau mau saya tunjukkan Bible dalam bahasa Inggris, Ustadz, saya mohon minta waktu ya, saya ambil Bible dalam bahasa silakan Inggris, mau saya tunjukkan ya. Iya, kalau saya nggak mau jawab semua. Nah, ini saya punya Bible saya nggak dalam bahasa Inggris, nggak belajar Yunani saya. Ya. Kita buka di dalam Yohanes ya. Oke, teman-teman lihat ya. Ini di dalam Yohanes, kitab Yohanes 1. Kita lihat di sini. Yohanes ya. Di dalam Yohanes 1, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kita lihat di sini, ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah bukan firman Tuhan. It was probably an early Christian hymn. Oke, sudah saya jelaskan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, menurut Bible yang Anda belum selesai. Ini saya. Ternyata di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, logos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah word. Sekarang saya tunjukkan satu data lagi dalam berita dasar.
Sabar, Anda kan minta penjelasan, saya jelaskan ya. Enggak, sebentar dulu. Masih ada suaraku? Tidak usah panjang lebar. Ada. Sebentar, Nandar, jangan kemana-mana dulu. Sabar dulu, kok nggak usah panjang lebar? Ya, Jangan kabur, ini saya lagi menjelaskan. Nih, saya tunjukkan ya. Tahu, cuma satu kata sebentar. Sedangkan langsung tewas. Nah, udah sabar dulu, lagi gua jelasin ya. Kalau kita lihat di dalam berita atau bahasa Ibrani, kita lihat ya. Beresit hayah hadavar hadabar hayah im ha Elohim hayah hadavar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, firman ini diterjemahkan menjadi hadavar. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Bombom. Ya. Ini pertanyaan saya kepada Pak Bombom. Jangan kau bertanya dulu. Menurut iman Kristen, kok jangan bertanya, sudah saya jelaskan. Nggak, belum, pertanyaan saya bukan itu. Sebentar, Nandar, Anda bicara saya diam. Sebentar. Menurut pemahaman Anda, logos itu perkataan atau ilmu atau kecerdasan menurutmu? Logos itu. Oke, menurut Alkitab Anda, logos itu adalah kasih besar saya, Yusuf. Sebentar. Oke. Silakan. Yusuf kasih besar saya. Boleh. Kasih besar saya. Yonatan Nandar lagi menjelaskan. Oke. Jangan menjelaskan iman saya. Dulu. Saya harus menjelaskan. Saya mau tanya. Kok jangan menjelaskan? Kan kamu saya bertanya Al-Quran. Saya bertanya Al-Quran. Ingat ya. Saya kok kasih besar saya. Ketika saya kasih besar saya. Sebentar. Iya. Jangan bertanya. Sebentar. Kasih besar saya. Ya. Jangan besar saya. Jangan kabur. Jangan kabur. Tadi kamu tanya logos. Takut. Kamu tadi tanya logos. Iya, ini logos. Kamu tadi tanya logos. Logos. Kasih besar saya. Enggak apa-apa. Kalau enggak kasih besar saya turun. Enggak apa-apa, habis. Kasih besar saya. Kabur. Enggak kasih besar saya. Kasih besar habis ini gua nanya sama lu ya. Udah. Sebentar ya. Silakan. Logos. Silakan. Diterjemahkan firman. Remata. Remata. Diterjemahan firman. Saya tanya sama Anda, logos dan firman sama nggak artinya? Jangan senyum. Remata sama nggak logos dan apa? Remata. Gue jelasin, Ustadz Yusuf. Iya, gue jelasin ya. Gue jelasin. Enggak. Saya tanya dulu, cepat saja. Ini gue jelasin. Logos dan remata sama nggak? Gue jelasin teman-teman ya. Gue jelasin nih. Kita lihat. Sebentar Ustaz, kasih besar aku dulu. Gua jelasin. Sebentar, kasih besar saya. Sebentar. Kalau enggak saya turun. Kasih besar saya. Oke, sebentar. Oke. Nandar pernah sekolah di pelajaran sekolah namanya biologi. Saya tanya sama Nandar, biologi ini bahasa dari mana? Biologi. Jangan kemana-mana. Kita pada biologi. Saya mau kasih sekolah kau. Mau kabur. Mau saya jelasin enggak? Mau saya jelasin. Biologi ini bahasa dari mau saya jelaskan. Logo dan rema. Oke, logo dan rema. Langsung saja. Saya mau tanya. Logo sudah apa? Langsung saja. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Ustaz. Dia mau kabur. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Teman-teman, lu kabur. Saya tunjukkan data. Kabur. Dasar bom. Ini teman-teman lihat ya. Gua mau menjelaskan pakai data. Teman-teman lihat ya. Kabur si bom. Lihat teman-teman ya. Ini gua jelaskan perbedaan logos dengan remata. Ya, saya jelaskan ya. Di dalam kita buka di dalam Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Yunani. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Nah, si Bomom kabur tuh ya. Nih. Ini kan Yohanes 1 nomor 1, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Bang Nandar, perbedaan logos dengan remata itu apa? Logos itu satu kata. Di mana buktinya Bang Nandar? Kita lihat bubble hub-nya. Jadi teman-teman, kalau logos itu adalah satu kata. Di mana datanya? Kita lihat teman-teman ya. Yohanes 1 ayat 1 di dalam bubble hub-nya. In the beginning was the word. Nah, teman-teman ya.
Nah, kita lihat ya. Logos, Ustadz Yusuf, suara napasnya kedengar, Ustadz. Wah, ya. Masya Allah. Bisa di-mute dulu, sorry. Iya, ya. Nah, teman-teman, ini kata logos, kita buka ya. Kita buka leksikonnya. Leksikon daripada logos adalah singular. Jadi satu kata. Bang Nandar, kalau remata apa? Kalau remata itu plural. Di mana datanya? Langsung saja ke Yohanes 17 ayat ke-8. Kita lihat ada kata-kata remata. Ini yang dimaksud di Bobom ini. Nah, kalau remata itu artinya word atau perkataan-perkataan. Ya, di mana kita lihat di apa namanya itu interlinearnya apa? Plural. Makanya teman-teman, Allah di dalam Al-Quran, cari dalilnya. Di dalam Al-Quran maupun hadis, Yesus tidak pernah disebut sebagai kalamullah. Karena kalam itu banyak, tetapi Yesus adalah satu kata dari Allah. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Yesus itu adalah satu manusia yang diciptakan dari satu kata dari Allah, kun, jadilah. Makanya di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata logos. Logos itu satu kata. Sudah saya perlihatkan tadi. Sedangkan remata adalah plural. Kalau dalam bahasa Arabnya, remata itu adalah kalamullah. Sedangkan logos kalau dalam bahasa Arabnya adalah kalimatullah. Kalimat, satu kata. Paham sampai di sini? Begitu teman-teman. Si Bomom kabur, mau saya jelaskan. Dia mah dia nggak mau saya jelaskan berdasarkan data Alkitab, data Bible. Saya boleh menjawab tentang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Ustadz. Kita lanjut untuk ilmu. Lanjut. Karena saya, ya, teman-teman Muslim, saya sudah menjawab pertanyaan bodoh dari orang Kristen ini di dalam situs website yang saya buat, dan juga ada Ustadz Yusuf di situ menulis situsnya ya. Namanya adalah situs mesia.org. Mungkin teman-teman kalau butuh literasinya silakan menuju ke sini. Saya akan coba jelaskan ya di sini. Nah, kenapa tadi saya meminta Ustadz Yusuf untuk menjawab? Karena memang kajian ini telah saya jawab di dalam situs mesia.org, dan judulnya adalah tentang fitnah kepada Al-Quran dengan judul Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini ya. Nah, di sini teman-teman, tepat seperti yang dibawakan oleh Bom, saya menjelaskan tentang surah An-Nahl ya, ayat 89. Nah, di situs ini teman-teman perhatikan, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Ini jelas banget loh. Kalau si Bom itu jujur membaca Al-Quran, di sini dikatakan, kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Bukan bagi orang Kristen seperti Bom yang menolak Al-Quran. Karena nanti kalau seandainya maksudnya adalah menjelaskan segala sesuatu yang dia mau, nanti begini, mana cara membuat bakwan di Al-Quran? Apakah perlu ya, makanya gitu nih maunya dia. Betul. Nah, lanjut Ustaz. Di ayat selanjutnya Ustadz, Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran ini ada dalilnya. Artinya, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Jadi Al-Quran ini kebenaran, penjelasan yang terbaik. Yang menjelaskan siapa? Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Nih contoh. Bahkan Al-Quran menegaskan kalau Al-Quran hadir untuk menjelaskan segala sesuatu, dan bahkan andai manusia memahaminya secara harfiah pun tetap semua jawaban ada di Al-Quran. Mana buktinya? Misal pertanyaan botol dari kaum ateis dan kaum kafir ketika berdiskusi, misal mereka bertanya, mana penjelasan cara sholat di Al-Quran? Maka Al-Qurannya menjawab begini, taatilah Rasul agar kamu diberi rahmat. Maka bagaimana cara sholat? Ya taati Rasul kita. Contoh juga pertanyaan botol selanjutnya. Misal ada yang bertanya begini, bagaimana cara membuat bakwan Al-Quran? Maka Al-Quran menjawab. Apa jawaban Al-Quran? Ini jawaban Al-Quran ya. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Jadi kalau kalian ingin tahu misalkannya cara membuat bakwan di Al-Quran, Al-Quran jawab, tanyalah kepada yang
yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. An-Anbiya ayat 7. Al-Quran itu bukan cuma satu ayat. Nah, di sini juga umat Islam, pengetahuan kita, apa yang pengen kita ketahui tentang keimanan, hukum, aturan, maka kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah suri tauladan. Mana dalilnya? Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 2 tuh. Maka jelaslah umat Islam dapat keterangan akan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam ada di Al-Quran dan juga keterangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah yang menjelaskan Al-Quran. Dalam surah Al-Quran lagi dikatakan begini nih. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti yang jelas. Kitab kami turunkan az-zikra kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang dijelaskan Nabi Muhammad. Tapi umat Kristiani yang mengaku kitabnya berasal dari Roh Kudus, tapi mungkin nggak tahu kalau Roh Kudusnya bertentangan dengan Roh Kudus yang di Lukas, dengan Roh Kudus yang di Matius. Beda, Bang Nandar, teman. Asal usulnya. Nah, ini Injil menurut Markus. Ini halaman berapa Bang Nandar? Halaman 165. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bang Nandar itu mah karangan Muslim. Sorry ya, ini bukan karangan Muslim ya. Kita lihat. Ini penerbit PT Canisius, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia, anggota IKP Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini ada imprimaturnya dan di sini ada ISBN-nya. Jadi benar kata Al-Quran. Ya, Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan mereka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal nggak jelas kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Yusuf. Silakan dilanjut. Sama-sama, mantap Bang.